Saatnya kita ikuti Market Corner bersama Tommy Arno, praktisi bisnis online. 98.5 Premium Mini Station. Selamat pagi, apa kabar Admenia dan juga apa kabar guys? Kembali lagi saya Santi Rosalia seperti biasa. Di awal weekend, di awal pekan yang tentu saja harus kita selalu semangat. Walaupun sudah jam 10 lebih 15 menit, tetapi kita harus tetap menyapa dengan semangat pagi. Saya hadir kembali dalam Market Corner dan sudah saya gandeng guru kita, ada Mas Tommy Arnold Fan yang setia selalu. Padahal hari ini juga ada agenda jamnya sama. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mas? Alhamdulillah. Iya. Ini agendanya double nih. Berarti ada 2 acara nih. Sebenarnya sih kalau yang acara itu aku sesinya jam 1 sih, cuman diminta hadir pas pembukaan juga. Oke. Jadi ini lagi mengikuti pembukaan sebetulnya. Protokoler. Protokoler ya. Jadi ini menjadi salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang selalu tidak meninggalkan protokoler dalam sebuah event atau momen ya. Betul. Baik Mas, hari ini saya sebetulnya menjadi seseorang yang pengen jadi begini, tapi nggak tahu ya, kenapa tidak ada orang yang percaya untuk produknya saya jualkan gitu loh. Nah, hari ini di Market Corner kita akan ngobrolin soal endorse ya. Jadi kalau biasanya kan orang selalu pengen membeli kemudian dia harus testimoni ya, sebagai salah satu sebetulnya ajang jualan juga, merebut kepercayaan dari pelanggan. Nah, apakah ada sebuah keuntungan tersendiri ketika kita memposting atau mempromosikan produk melalui endorse ini, Mas? Ini topik yang kita akan bahas. Ya, endorse sendiri kan sebetulnya sebuah media baru ya, sebuah media baru yang memanfaatkan orang-orang yang sudah mempunyai massa atau fan base gitu. Nah, supaya endorse ini baik, kita juga semata-mata tidak hanya melihat dari figur si public figure ini, tapi kita juga harus melihat dari fan base-nya nih. Fan base-nya itu sesuai dengan produk kita atau tidak, seperti itu. Oke. Supaya nanti sasaran dari produk kita juga bagus, ya kan? Nah, jadi kita juga harus pilih-pilih juga endorse-nya ke siapa. Ini harus dicermati juga supaya nanti ketika produk kita dipegang si public figure tersebut, itu memang masuk ke dalam masanya dia, pengikut-pengikutnya dia, sehingga produk kita juga bisa dibeli akhirnya. Gitu. Jadi tidak melulu ketika kita pengen memilih endorsement atau seseorang yang untuk mempromosikan itu, harus lihat dulu berapa follow-nya atau seperti apa profilnya dulu, Mas? Kalau saya lebih cenderung tidak ke jumlah follower ya. Karena jumlah follower kalau misalnya banyak tuh kan ngacak banget ya. Ngacak banget. Jadi ya kita lihat ininya, profil dari pengikutnya itu seperti apa. Apakah sesuai dengan target market kita enggak gitu. Kalau misalnya pengikutnya banyak yang alay, ya agak susah juga nanti kita akan masuk produk kita di sana, kecuali kita cuma pengen memperkenalkan produk aja, tidak berharap ada penjualan. Nah, kalau seperti itu ya kita juga harus ngitung lagi nih, biayanya sesuai nggak atau worth it nggak kalau kita menggunakan si public figure tersebut, seperti itu. Oh, jadi ini masih juga mencabang ya, Mas? Tujuan memilih endorse itu apakah hanya untuk branding saja? Ataukah memang untuk selling gitu ya? Betul. Jadi harus dipikirkan baik-baik lah kita mau kemana gitu. Jangan sembarangan endorse. Nah, nanti kita akan meminta Mas Tom untuk mungkin apakah pernah menggunakan dan lain sebagainya, tapi kita akan berikan kesempatan juga untuk Anda yang ingin bergabung. Silahkan Anda bisa menggunakan nomor WhatsApp kami di 0878 333 400 atau melalui Instagram Live, karena siaran ini bisa Anda simak juga di Instagram Live Apridio Semarang, di Mas Tommy juga. Kemudian juga Anda bisa mendengarkan lewat live streaming kami di apridio.id dan tentu saja 98.5 FM Apridio. Baik Mas Tom,
ini kan memang orang jadi berebut untuk memilih endorse ya, karena catatannya lebih murah ketika kita hanya mengirim produk yang harganya notabene tidak sebegitu besar untuk biaya promo ya. Tapi ternyata tadi ya, harus betul-betul jeli memilih endorse untuk bisa menawarkan produk kita, kalau tujuan kita tadi, apakah branding, apakah selling gitu ya Mas ya. Nah, bagi Mas Tommy sendiri Mas, kekuatan endorse ini seberapa besar sih Mas untuk bisa mendongkrak penjualan kita di produk-produk yang kita berikan ke mereka ini Mas? Ya, kalau itu nanti tergantung dari si public figure ya, orang yang kita minta untuk endorse. Jadi dia pengaruh di pengikutnya itu seberapa besar juga, seperti itu. Kemudian dari sisi pengikut dari si public figure juga itu bukan berpengaruh. Kalau misalnya kita memang mengharapkan ada transaksi di sana, ya kita harus melihat si profil pengikut ini harus sesuai dengan target market dulu, atau seberapa milit dia mengikuti si public figure-nya, seperti itu. Jadi ketika si public figure misalnya mengenakan baju seperti ini, wah itu mereka juga pengen beli. Terus misalnya si public figure menggunakan sabun yang kita kasih, dia juga, pengikutnya juga pengen beli, seperti itu. Nah, itu kita harus juga mengamati itunya, mengamati apa namanya kekuatan si public figure ini seperti apa gitu. Padahal kalau kita pilih orang-orang yang atau public figure yang sudah top itu biayanya cukup besar juga ya, tidak hanya produk, mungkin juga bayar ya Mas ya. Gede banget, gede banget. Nah, mending kita sendiri yang jadi artis ya. Tapi ini pertanyaan menarik nih, karena kita sudah promokan kemarin di media sosial. Jadi ini ada Tri. Ya. Selamat pagi Apredio. Saya ingin bertanya, untuk memilih endorse itu apakah perlu juga kita mengenal secara detail profilnya, kemudian juga melihat followernya, dan yang berikutnya adalah kita akan ada negosiasi penting nggak sih Kak untuk kita ada MOU dengan endorse itu? Terima kasih. Nah, endorse ini kan ada macam-macam ya, ada selebgram, ada artis, ada influencer, ada juga tokoh masyarakat. Nah, kita memang nanti harus bisa jeli melihat mereka semua. Dan kalau saya sih, kalau misalnya apa namanya melihat mereka itu tidak dari seberapa terkenal mereka gitu, tetapi lebih ke pengikutnya, karena kan mereka akan dilihat sama pengikutnya. Sehingga saya justru akan melihat profil pengikutnya dulu seperti apa sebelum public figure-nya, malah kalau saya terbalik gitu ya. Jadi profil pengikut sesuai dengan produk saya atau enggak gitu. Kalau misalnya produknya alay-alay ya, kalau saya jualannya aksesoris kayak gelang, kayak cincin-cincin yang gitu-gitu doang, mungkin akan bisa seperti itu. Cuma kan ya harga barangnya juga nggak sesuai kalau kita bayar si endorsement-nya itu juga sih sebetulnya. Nah, dari saya sendiri saya akan melihat profil pengikut dari setiap tadi ya, selebgram, artis, influencer, dan tokoh masyarakat itu seperti apa. Kalau emang cocok ya silahkan. Nah, biasanya memang kita akan menghubungi mungkin dianya langsung atau manajemennya gitu. Ya biasanya sudah ada skemanya sih. Kalau mau endorse 3 kali disimpan di feed-nya dia itu berapa dan sebagainya, itu biasanya sudah ada seperti itu. Kalau yang selebgram sama artis ya. Tapi kalau yang influencer atau tokoh masyarakat, jadi tokoh masyarakat itu bisa macam-macam, bisa guru, bisa apa namanya, trainer dan sebagainya. Itu biasanya kalau mereka cenderung gratis sih. Sekarang banyak kok trainer-trainer atau master-master ya seperti saya juga, itu apa namanya gratis. Yang penting nanti kita akan sampaikan keunggulan produk yang dikirim ke kita gitu. Nah, ini menjadi salah satu ladang amal juga nih ya buat teman-teman. Oke, membantu ya artinya begitu ya Mas. Jadi kalau Mas Tom justru piramida terbalik ya, dilihat dulu profil-profil dari followernya, karena itu sesuai dengan segmen produk yang kita mau jual sebetulnya ya Mas ya. Betul, betul. Jadi apa namanya, karena banyak ini juga Mbak, banyak kejadian teman-teman yang menggunakan artis itu ternyata kok impact-nya kurang bagus gitu kan. Tapi kalau secara branding produknya, iya, secara branding produknya sih dapat.
tapi kok closing transaksinya tuh sedikit gitu. Betul. Nah, ini saya terpantik sedikit nih, Bang. Mending aja kita jadikan konsumen itu yang testimoni, malah justru menjadi mod to modnya produk ya, karena dia sudah membeli, kemudian mengakui bahwa produk ini bagus. Itu kan lebih bagus mungkin ya, Mas ya. Ya sebaiknya sih dikombinasi, Mbak. Dikombinasi antara testimoni sama tadi pendapat dari seorang public figure. Jadi itu dikuatkan gitu. Nah, jadi testimoni yang ada memang dikuatkan gitu. Karena kan kalau misalnya public figure itu ya public figure kan tadi ya artis, selebgram, influencer sama tokoh masyarakat itu orang kan lebih percaya kepada yang diidolakan gitu loh. Seorang yang dikenal sama mereka gitu. Oke. Baik, Tri, mudah-mudahan sudah cukup bisa memberikan jawaban ya. Kalau masih ada pertanyaan, silakan lagi bisa ditanyakan. Dan untuk Anda yang bergabung, hari ini ada giveaway dari Coca-Cola Biskuit. Nah, ini juga Mas Tommy memberikan support ya. Dari 0858 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, App Radio. Saya ingin bertanya, untuk mendapatkan endorse itu apakah kita perlu mencari sendiri atau bisa nggak ada konsultan yang memberikan pengarahan di mana endorse itu yang bisa kita ambil sebagai salah satu promotor untuk produk yang saya akan jual. Oh, mempromosikan itu bukan promotor. Kalau promotor mensupport ya, tapi nggak apa-apa lah. Bahasamu saya menangkap. Dari Miss Tia. Ya, sebaiknya sih cari sendiri ya, supaya lebih sesuai dengan selera kita gitu. Kalau konsultan nanti bayarnya double dong, bayar ke konsultan, bayar juga ke orang yang mau kita endorse gitu. Cuman kalau saya pribadi, saya lebih senang menggunakan influencer yang followernya tuh masih 3.000, 5.000 seperti itu. Dan sebetulnya kayak Mbak Santi ini juga bisa menjadi influencer kan, karena sebetulnya penyiar radio itu kan seleb di wilayahnya masing-masing gitu. Setiap penyiar radio itu punya fanbase-nya masing-masing. Jadi sebetulnya juga kita bisa memanfaatkan kawan-kawan penyiar radio yang punya fanbase sendiri di wilayah tertentu. Nah, kalau misalnya kita emang menyasar wilayah tertentu tersebut, ya kita tinggal hubungi aja, dan biasanya cincai lah ya. Mungkin harga tidak terlalu mahal dengan seperti selebgram atau artis gitu. Kalau influencer yang terkenal tuh mulai 150.000 atau cuma sekedar diajak makan siang pun mereka sudah mau gitu. Tapi mereka punya kekuatan fans yang cukup kuat, yang militan seperti itu. Iya, ini 150.000 itu per posting atau gimana sih Mas, hitung-hitungan kayak gitu? Ada yang per posting, bebas sih, kita mau foto-foto dia, bawa produk kita, mau sebanyak apa ya terserah. Jadi kita sendiri. Jadi ada negosiasi tersendiri ya? Ya, negosiasinya sih kalau influencer sih masih sangat luas ya, maksudnya tidak ada tidak ada batasan tertentu lah. Yang penting tidak arah lah gitu aja. Cincai lah kalau sama influencer ya. Cincai lah gitu. Nah, Mas, ini berarti salah satu peluang usaha juga ya menjadi endorsement ini ya Mas ya. Ini kan bisa menjadi kita penghasilan juga untuk selebgram itu terutama ya. Salah satunya dia bisa kaya atau dia bisa mengais rezeki atau rupiah dari situ juga ya. Bisa iya, bisa enggak Mbak. Karena kan jadi influencer itu harus ada nilai lebih dari dia gitu. Kalau misalnya dia nggak punya prestasi apa-apa, ya gimana juga kan. Kan saya punya produk, misalnya saya punya produk, ya harus milih-milih menitipkan produk kita kepada seseorang untuk disebarkan. Nah, kalau orang ini ya mohon maaf, memang mungkin dia populer di TikTok tapi tidak ada prestasi apapun, ya itu nanti bisa mencoreng produk saya juga nanti. Jadi harus hati-hati. Harus hati-hati juga.
Jadi Ini bisa iya pentingnya bisa juga enggak. nih. Bisa ya, bisa ya. Penting juga jadi betul-betul ngerti profil dari endorse yang akan kita pilih ya. Iya. Dari Andi 0895 sekian sekian sekian. Selamat pagi Apredio. Pertanyaan simpel saja. Mas Tom pernah berapa kali mempromosikan produk dengan endorse ke orang? Terima kasih. Oh, Saya Andi. saya berapa kali ya? Lupa. Jadi waktu itu gini, waktu pertama pandemi ini, saya membuka apa namanya, saya kan mendampingi banyak sekali UMKM ya dari tahun 2018. Nah, kemudian waktu itu saya punya ide bagaimana membantu mereka supaya produknya itu dikenal masyarakat secara luas. Nah, saya mempromosikan produk mereka dengan mengundang mereka ikut di siaran langsung lewat Facebook saya, seperti itu. Jadi kita ngobrol, ada berlima, bertiga, seperti itu. Terus ada juga yang beberapa mengirimkan produknya, kemudian saya siaran langsungkan gitu. Jadi pemirsa dari teman-teman saya itu juga melihat apa namanya hal tersebut. Cuman kalau berapanya saya lupa ya, banyak banget soalnya teman-teman dari UMKM ini ratusan. Jadi sudah sering sekali juga ya Mas Andi ini Mas Tom, dan mungkin Mas Andi bisa follow aja Instagram atau Facebooknya Mas Tommy di @tommy TOMMY Advance. Advance. Banjir order pokoknya gitu. Ininya tagline-nya. Begitu. Nah, ini yang dilakukan oleh Pak Ganjar sebetulnya juga sama ya, Mas, membantu UKM itu di Pak Ganjarnya itu ya. Itu salah satu endorse sebetulnya. Iya, betul. Nah, itu kalau teman-teman yang punya produk bisa lolos ke situ, kan ada seleksinya sendiri ya. Itu juga lumayan kan. Nah, betul. Baik, ini ada dari Ibu Nita. Selamat pagi, Apredio. Saya ingin bertanya kepada Pak Guru, guru kita. Cita-citanya menjadi guru, Bu. Baik, pertanyaan saya adalah simpel saja. Pak, kalau misalnya kita punya produknya makanan, kemudian kita cari tokohnya yang tidak gimana nih? Yang tidak seperti yang kita harapkan, karena kita nemunya orang itu, apakah memungkinkan dia bisa mewakili produk kita? Maksudnya gimana ya Bu ya? Mungkin, jadi kalau makanan itu kan orangnya harus betul-betul apa ya Mas, soal makanan itu menyajikannya, dia harus berkomunikasinya dengan baik ya. Nah kalau tidak sesuai ya mending ganti aja Bu menurutku ya. Tapi nggak tahu nih kalau Mas ada solusi apa nih, nggak tahu. Terima kasih Ibu. Kalau makanan kan setiap orang butuh makan gitu kan. Kalau misalnya maksudnya mungkin dia harus ngerti, oh ini taste-nya, terus ini bahan-bahannya, ya nggak harus seperti itu juga sih. Saya banyak dapat kiriman makanan, saya juga bukan ahli masak juga. Yang penting adalah yang pertama pesannya tersampaikan bahwa ini ada produk yang cocok misalnya untuk keluarga, makanannya seperti itu. Oh ini camilan cocok untuk anak-anak misalnya seperti itu. Jadi yang penting yang pertama adalah pesannya tuh sampai gitu. Jadi siapapun yang menyampaikan itu harapannya kan pesan itu sampai ke minimal ke followernya dia dulu seperti itu. Kemudian habis itu baru melebar. Nah kayak gitu, jadi nggak ada masalah sih sebetulnya. Misalnya kalau saya jualan makanan, dulu ada yang kita harus endorse Chef Juna, nggak juga gitu. Hanya makanan saya ini cocok untuk keluarga sehari-hari. Nah kira-kira ada nggak selebgram yang dia memang misalnya kita lihat di Instagramnya tuh sering kumpul sama keluarga. Nah kita bisa memanfaatkan mereka. Oh ini makanan memang cocok buat keluarga. Jadi kita lihat dari sisi produk kita dulu, peruntukannya untuk siapa, seperti itu. Nah tinggal baru cari influencer atau selebgram yang sesuai sama produk. Mas berarti ini masuk dalam kategori biaya promosi ya? Memilih endorse atau memilih? Karena misalnya endorse-nya gratis nih, berarti kan kita harus kirim produk kan. Kirim produk gratis ke mereka kan ini juga biaya sebetulnya, karena kan produk ini kan ada biaya produksinya, berarti ya masuk ke biaya promosi.
Apalagi kalau endorse-nya berbayar seperti itu. Ya, baik. Jadi ini memang harus menjadi perhitungan dalam bisnis juga ya, ketika nanti sudah berjalan. Nah, selamat pagi buat Titin, selamat pagi juga buat Apridio, selamat pagi buat Mas Tommy. Ini disampaikan ke Titin. Saya ingin bertanya, kalau misalnya endorse itu teman kita sendiri, apakah baik nggak sih Mas? Karena kan bisa cincai juga. Dan yang berikutnya adalah ketika itu produk kecantikan, apakah kita harus memilih endorse itu orang yang cantik? Seperti apa? Terima kasih. Titin. Ya nggak ada masalah. Temennya kita kan punya teman-temannya sendiri gitu. Ya silahkan. Jadi nggak ada masalah. Selama dia mau sih, menurut saya nggak ada masalah. Nggak masalah ya. Jalurnya kan banyak gitu ya. Betul. Nah ternyata kita lihat teman saya ini dia tuh supel banget, punya banyak komunitas. Nah itu boleh, silahkan, nggak ada masalah jadinya. Seperti saya selama itu tadi, selama dia mau, kemudian memang kita lihat teman-temannya dia banyak dan sesuai sama produk kita seperti itu. Terus pertanyaan kedua, kalau kecantikan, produk kecantikan ya harus memilih endorse yang cantik. Iya. Ya kalau milih produk kecantikan, milih cowok gimana? Nggak tahu deh. Membelikan kosmetik buat istrinya. Nggak, gimana nih Mas? Kalau produk kecantikan, apakah harus memilih endorse yang cantik? Ya karena cantik itu kan menjadi daya tarik. Cantik itu kan menjadi daya tarik. Sehingga sebaiknya mungkin tidak cantik tapi menarik gitu. Ya tidak cantik tapi menarik sehingga dia mempunyai daya jual. Ya, mempunyai daya jual gitu. Iya. Apalagi bicara soal kecantikan ini kan produk yang orang bisa ngelihat ya, walaupun yang namanya cantik itu adalah relatif, tapi tadi menarik itu kan sangat penting sekali, karena ini bicara produk Anda, Tim. Iya, betul. Ya kalau misalnya, ya mohon maaf ya, misalnya kita produknya kecantikan, tapi kemudian bisa juga sih kalau misalnya masalah make up itu bisa juga. Jadi kita make up seseorang dari yang mohon maaf biasa saja, terus bisa menjadi cantik kan. Kita sering lihat tuh di Instagram tuh. Nah, betul. jadi tapi kalau misalnya produknya sabun, ya itu kan tidak merubah sesuatu kan. Tidak merubah sesuatu, ya sebaiknya kita cari orang yang menarik atau cantik. Tapi kalau make up kan bisa tuh, dari yang biasa banget terus tiba-tiba wih jadi glowing dan sebagainya. Di nah itu boleh gitu ya. make over, betul sekali. Dari yang wajah biasa saja menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi Sahrotun menjadi Sahrini gitu ya, misalnya gitu. Misalnya. Luar biasa kalau bisa gitu. Iya, ini malah menjadi tren juga ya Mas, kayak TikTok juga kan, dia dari wajah biasa kemudian bermakeup berubah menjadi cantik. Itu ada metode-metodenya. Nah Mas, ngobrol-ngobrol nih, langkah-langkah apa sih Mas yang perlu diperhatikan juga ketika kita harus mempercayakan produk kita untuk memilih endorse sebagai promosi dari produk kita? Ya, yang perlu kita perhatikan memang produk kita sudah siap jual, ya. Jadi ada beberapa komponen yang harus diperhatikan. Misalnya sudah kalau makanan ya ada BIRT-nya. Kalau misalnya produk-produk kecantikan sudah BP POM, terus ada halal MUI ya. Kalaupun misalnya halal MUI-nya belum ada ya minimal PIRT dan BP POM. Ini dua hal yang paling tidak harus dipenuhi terlebih dahulu. Karena si orang yang akan mengendorse pun akan melihat seperti itu. Jadi dia tidak sembarangan juga biasanya. Yang penting aku dapat duit, terus ya udahlah apa-apa aja mau, nggak juga seperti itu mereka juga akan pilih-pilih. Jadi kalau misalnya saya mau mempromosikan sesuatu, apakah produk ini memang sudah terjamin dari tadi, misalnya kalau dari perizinan ya ada PIRT-nya, ada BP POM-nya, syukur-syukur sudah halal MUI, cuman kan ini memang sekarang sertifikasi halal itu agak lama ya, minimal ya itu tadi, seperti itu. Yang berikutnya itu kita lihat lagi pengikutnya dia itu cocok nggak sih buat produk kita, ya itu yang penting juga.
Iya. Terus kita ada duit nggak kalau misalnya harus bayar mereka, ya gitu deh. Hmm. Jadi itu yang perlu diperhatikan adalah siap jual. Kalau makanan berarti syarat-syarat administratif itu harus dipenuhin ya, karena ini Betul. bicara soal keselamatan jiwa, karena pangan ini kan sesuatu yang sangat penting juga. Ya, Nah, kan kita sempat lihat nih Mbak yang di TV itu dia ada artis yang endorse tour and travel atau apa gitu kan. Si artisnya kan betul, ikut kena kan. Jadi si artisnya betul. juga ikut, walaupun jadi saksi sih. Tapi kan itu yang apa namanya Itu menyita proses waktu mereka. pemeriksaan, betul. Nah seperti Dan itu. Jadi public figure ini juga pilih-pilih sih sebetulnya. Ini udah aman belum sih, terjamin nggak sih gitu. Iya benar. Kita juga was-was juga ya kalau semua follow atau influencer itu menerima semua produk itu, kita juga ragu-ragu, jangan-jangan tadi dia cuma ngarep aja dapat duit gitu ya Mas. Produknya ini punya kita jadi nggak karu-karuan juga. Betul. Nah ini berhubungan juga dengan pertanyaannya Dian Mas. Dian bertanya nih, apa resiko dari promo melalui endorse itu Mas? Ada nggak dari Dian? Resikonya sih nggak ada ya, kecuali kalau kita memang melakukan sesuatu yang nggak benar ya. Tapi kan kalau kita ingin berharap ini apa namanya terjadi dengan baik ya tidak ada resiko. Kalaupun misalnya tidak ada transaksi dari sana, yang penting produk kita kan tersebar luas di kalangan orang lain yang tidak mengenal kita. Nah itu yang penting sih. Jadi kalau resikonya saya bilang sih belum ada sih kalau untuk endorsement seperti ini. Karena paling minimal tuh produk kita sudah dikenal sama orang lain seperti itu. Jadi membantu meng-awareness produk kita ya Mas ya, karena memang itu dari orang yang beda dengan kita, ada jalur sendiri, punya network sendiri. Nah tadi sebelum kita mencari endorse itu memang kita harus tahu atau siap jual dulu dari produk kita dan lihat juga followernya, profilnya ini penting juga sehingga tadi resiko tidak bisa atau minim sekali untuk kita bisa terima atau kita derita gitu. Haikal, bagaimana tanggapan Mas Tommy untuk terkait kasus endorse yang ternyata produknya abal-abal atau berbahaya bagi pengguna? Ini tadi yang endorse-nya sembarangan aja ya Mas? Iya. Ya kalau tapi ini mudah-mudahan tidak untuk kita semua ya. Maksudnya kalau kita emang pengen jualan ya jangan abal-abal ya, jangan abal-abal terus karena ingin mendapatkan hasil yang cepat. Nah ini tadi ya, kadang-kadang teman-teman itu pengen hasil yang cepat. Tapi kalau di usaha atau bisnis, speed itu bisa membunuh kita gitu. Jadi semua memang butuh proses untuk menjadi sebuah bisnis yang besar. Tidak bisa cepat, tidak ada bisnis yang bisa cepat. Nah harus ada proses menuju ke sana. Jadi kalau memang kita pengen cepat jualan, ya produknya harus bagus dan pilih endorse atau public figure yang memang tidak ngawur juga. Jadi dia tutup mata lah yang tadi seperti Mbak Santi bilang kan. Pokoknya saya dapat duit, ini saya endorse gitu, jangan juga seperti itu. Kita harus benar-benar pilih-pilih, karena sekarang pun si public figure juga pilih-pilih, karena banyak sekali kan produk yang mereka akhirnya di-endorse, dikasih tiket ke Paris segala macam, akhirnya mereka harus berurusan sama polisi. Nah, kalau artis walaupun cuma jadi saksi, berurusan sama polisi itu udah agak turun dia gitu kan. Nah, mereka juga nggak mau seperti itu. Kecuali ya memang cuman di public figure tadi cuman ngejar duitnya doang. Ya sebaiknya kita jangan produksi abal-abal juga. Iya benar. Banyak juga kok ya produk kecantikan yang akhirnya juga terseret karena tidak sesuai dengan BPOM gitu ya, artisnya juga kebawa. Iya. Jadi yang disampaikan Mas Tom tadi adalah siap jual segala sesuatunya itu dari kualitas produk, kemudian tadi secara regulasi dan administrasi itu sudah terpenuhi Mas Haikal, sehingga betul. kita tidak abal-abal. Ya baik. Nah biaya ini memang tergantung ya Mas ya. Kita nego dengan influencernya atau dengan endorse-nya itu, kemudian juga kita punya budget berapa untuk bisa mempromosikan itu. Lebih baik tadi kalau hanya sekedar produk,
nggak apa-apa karena mungkin tujuannya adalah awareness atau branding. Tapi kalau untuk selling kita tetap ngejar sendiri. Ada Ibu Tita, selamat pagi Apredio. Saya suka sekali mendengarkan Market Corner ini karena saya terus terinfluence. Saya ingin sekali bertanya kepada Mas Tom. Ibu Tita, terima kasih. Pertanyaan saya adalah, Mas Tom, kalau saya sebagai seorang endorsement atau endorsewati, iya, bisa gitu ya, ya endorsewati. Kira-kira tanggung jawab moral apa yang harus saya berikan kepada orang yang mempercayakan produk ke saya ini? Terima kasih Ibu Tita. Ibu Tita mungkin ini salah satu public figure kali ya, jadi mungkin sering juga mendapatkan. Ya, tanggung jawab moral, Mas. Ya, tanggung jawab moralnya adalah kita harus memberikan ulasan sesuai ya apa adanya seperti itu. Ya, jadi jangan sampai nanti kita produknya sebetulnya mohon maaf tidak layak seperti itu ya. Tapi kita memberikan ulasan seolah-olah ini produk yang harus kamu punya gitu. Jangan seperti itu juga. Makanya kalau saya sebagai yang mengendorse, saya juga akan melihat itu dulu. Sebelum saya tayangkan, ya saya akan lihat ya. Saya akan lihat kalau makanan mungkin sebaiknya sih kita rasakan dulu. Nah, ketika kita rasakan, ya kita akan langsung bukan nego ya. Kita langsung diskusi sama pemiliknya. Oh ternyata nih setelah saya rasakan seperti ini ABCD gitu. Jadi tolong ini diperbaiki dulu kalau memang nanti mau tayang seperti itu kan. Nah jangan sampai karena kita sudah dikasih terus kita nggak enakan, itu nanti bumerang juga buat kita. Itu jadi kita nanti akhirnya lama-lama nggak dipercaya kan. Pertama nggak dipercaya sama orang yang punya produk, yang kedua ketika ada pengikut saya yang akhirnya beli produk tersebut, lah katanya enak ternyata bohong nih. Wah dibayar berapa itu Tommy? Wah itu repot kan. Nah benar. Ya. Jadi ini sudah lebih itu. Efek sampingnya lebih berat ini ya. Tiba-tiba nanti upload nih ya Mas ya. Jadi di review dulu ya itu kalau memang makanan ya, di review dengan sejujur-jujurnya. Karena ini akan membantu produsen agar lebih bisa menghasilkan produk yang excellent atau yang sesuai gitu ya. Apalagi kalau produknya obat-obatan, obat herbal misalnya ya. Saya pelajari dulu nih testimoninya seperti apa, sejauh mana produk tersebut memang mengandung manfaat yang sesuai gitu. Jadi jangan sampai nanti kita sudah cuap-cuap ternyata ada orang yang tidak mendapatkan manfaat yang saya utarakan ya. Itu bumerang buat saya pribadi juga, bumerang juga nanti, wah ternyata Tom itu gedabrus bahasa Jawanya kayak gitu kan. Saya nggak terima baik. Gedabrus itu bahasa Belanda, Mas. Gedabrus. Ada Pak Hari ini, Pak Hari dari 081565 sekian. Dari tadi saya mendengarkan ada testimoni Mbak Santi dan juga Mas Tom. Suka-suka testimoni itu direkayasa nggak ya sih? Terima kasih. Oh Pak Hari. Pak Hari bawaannya curiga aja. Ya ada juga yang merekayasa ada, bukan ada banyak yang melakukan seperti itu. Cuman kalau memang kita ingin mendapatkan keberkahan dari jualan kita, karena kalau misalnya kita sudah berkeluarga, masa ya kita ngasih makan anak sama istrinya uang dari hasil kayak gitu kan. Jadi banyak juga teman-teman yang melakukan triki-triki seperti itu. Jadi testimoni itu direkayasa banyak. Yaitu tinggal kembali kepada kita si pemilik produk ya, apakah mau melakukan itu atau tidak. Ya, itu pilihan sih. Kalau saya sih tidak menyarankan. Iya. Banyak strategi-strategi dari marketing ini, triki-triki dan apa juga banyak Pak. Sehingga Bapak diserahkan kepada Bapak memilih yang mana gitu ya. Bapak dengan tanggung jawab moral dan juga mental seperti apa yang harus disampaikan. Baik, Mas Tom, ini kan ada 3 hal yang harus diperhatikan ketika kita harus mengambil endorse untuk mempromosikan produk kita. Yang pertama adalah kita harus betul-betul siap jual dengan produknya. Kalau kecantikan berarti tadi salah satunya ada izin dan lain-lain, termasuk juga makanan. Kemudian kalau
pakaian atau fashion ini betul-betul kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan ya Mas ya, artinya tidak Ya. abang-abang. And then berikutnya adalah lihat follower. Ini kalau dari kacamata Mas Tom itu dulu, karena sesuai nggak dengan segmen apa yang kita mau atau produk dari sesuai dengan segmen produk kita. Betul. Kemudian lihat profil dari sang endorse ini yang akan kita pilih untuk bisa mempromosikan produk kita. Dan yang berikutnya adalah biaya dilihat. Jangan lupa karena ini bagian dari biaya promosi yang harus Anda perhitungkan. Ya, betul. Nah, sebelum kita tutup, ada Pak Duta dari Depok. Nah, jauh banget nih. Mas tanya, kalau mau endorse produk dengan menggandeng selebgram atau artis, apakah jaminan bahwa produk yang kita jual akan laku keras di pasaran? Dan bagi tipsnya ya Mas, jika akan melakukan promosi via endorse agar berhasil dan mendatangkan profit yang banyak. Kalau menjamin, pertanyaan besar. Tidak menjamin sih, saya boleh bilang seperti itu. Karena ada pengalaman juga, waktu itu saya sedang menggarap sebuah perusahaan kosmetik besar di daerah Jakarta. Beliau itu menggandeng brand ambasadornya, malah brand ambasador ini dijadikan brand ambasador. Jadi salah satu diva Indonesia lah. Dan tidak mendukung penjualan juga, jadi laju penjualan tuh malah nggak ada, saya bilang seperti itu. Sementara orang sudah bakar duit ratusan juta. Jadi ya sebetulnya kembali juga tadi ya kita lihat profilnya dari si public figure ini, kemudian juga melihat dari pengikutnya seperti yang kita sampaikan tadi. Jadi apakah mereka itu sesuai dengan target market? Karena kalau sudah artis, itu kan dia ya ratusan juta lah mintanya. Kemudian saya juga pernah perusahaan kosmetik kedua, dia menggandeng salah satu penyanyi dangdut yang terkenal di Indonesia, yang masih muda, jadi sesuai dengan target market dari produknya. Itu dia cuman dapat sedikit sih, jadi nama tenar si artis ini tidak sebanding dengan hasil penjualannya. Kalau menurut saya itu sedikit. Jadi dia cuma di angka ribuan, yang harusnya bisa lebih dari itu ya, harusnya puluhan ribu lah atau lebih dari itu. Tapi ternyata loh kok cuma dapatnya segitu gitu. Sementara kamu sudah membuang ratusan juta rupiah untuk itu. Dapatnya cuma ribuan, di bawah 5.000 malah. Itu kecil sekali. Jadi artinya memang tidak ada jaminan, ya tidak ada jaminan untuk closing transaksi yang besar. Bisa saja boom, bisa saja tidak, seperti itu. Tetapi yang jelas dapat adalah produk kita dikenal banyak orang. Tapi kalau misalnya orang kemudian ada keinginan untuk membeli, itu nanti ya kita serahkan sama yang di atas aja sih kalau kayak gitu. Jadi tidak ada jaminan ya, seperti tadi yang sudah disampaikan Mas Tom. Ini sekelas brand ambassador saja tidak seimbang atau tidak relevan ya Mas dengan biaya yang dikeluarkan. Dan ambasador itu 19 tahun loh Mbak. Oh, harusnya sudah main off ini ya, off people-nya udah harus ya Mas, mestinya ya. Ya, penjualannya jelek sekali. Mas Tom, nah ini yang harus diperhatikan juga. Jangan begitu saja melepas ketika kita sudah membeli endorse untuk mempromosikan produk kita maka nggak jualan sendiri juga, nggak boleh ya Mas, tetap saja harus jualan sendiri juga kan. Iya. Itu mungkin itu Mas yang dimaksud ya. Jangan menumpukan, jangan bergantung lah, jangan bergantung dari itu aja. Itu adalah salah satu strategi. Jadi dari sekian banyak tips jualan itu adalah salah satu strategi menggunakan endorsement. Tetapi kita jangan tergantung dengan itu, karena nanti akan lebih banyak kalau misalnya nih, ini ada ini juga, ada kasus juga, bukan kasus ya, ada studi kasus juga gitu kan. Jadi akhirnya produk ini melekat sama si public figure. Ketika public figure-nya tidak posting, itu penjualan turun drastis gitu. Nah kebetulan public figure ini sedang sakit atau mungkin sedang sibuk banget syuting gitu kan. Akhirnya dia tidak sempat untuk posting. Itu penjualan turunnya luar biasa.
Nah, itu kan jadi Oke. kerugian dari kita kan, seperti itu. Jadi memang kita tidak bisa, kalau untuk jualan itu kan banyak strategi ya. Kita tidak bisa menggantungkan cuman satu strategi aja. Iya. Baik, ini adalah menjadi salah satu strategi yang bisa Anda lakukan, tetapi banyak strategi yang bisa Anda lakukan dalam jualan online ini untuk bisa memasarkan produk Anda, kemudian juga membranding produk Anda. Mas Tom, Betul. terima kasih banyak. Nggak terasa ya, Sama-sama. padahal kita ngobrol masih saya di tol gitu ya, Mas Tom. Ada acara nih, Mbak. Gitu. Aku sempat bingung, tapi ternyata bisa juga. Terima Ya, kasih, mudah-mudahan waktu yang secuil ini bisa memberikan manfaat dan kita ketemu lagi pekan depan. Amin, Jangan lupa amin, jam 10.15 ya dengan topik Oke. yang lain. Terima kasih, Mas. Sukses juga Sama-sama. buat Mas Tom. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi kita sudah bersama dengan Mas Tom Manulvan yang kita bisa belajar banyak dari beliau sebagai salah satu praktisi dan juga coach untuk bisnis online. Kita ketemu lagi dalam Market Corner di minggu depan jam 10:15 tentu saja hanya di Up Radio. Saya Santi, selamat pagi, sukses untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, The Meaning Station.